wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Karena atas nikmat Allah kita dapat berkumpul di Taman Nyawiji yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya selawat serta salam tak lupa selalu kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah saat ini. Baik, pada pagi ini saya sebagai MC akan membacakan susunan acara pada Tadabbur Alam pagi ini. Yang pertama merupakan pembukaan, yang kedua sambutan pengurus Yayasan Bina Bakti Bestari, yang ketiga acara inti yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Hamam MPDI, dan yang keempat penutup. Memasuki acara yang utama, pembukaan. Mari kita buka dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan pengurus Yayasan Bina Bakti Bestari kepada Bapak Sugeng Budi Darmawan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah sudah hadir di depan kita Ustadz Abu Hamam yang nanti akan menyampaikan materi sebagai acara inti. Masih semangat ya anak-anakku semuanya? Semangat? Mana suaranya? Mana suaranya? Semangat? Ustaz, ini nanti anak-anak perlu disemangati, Ustaz, biar bisa interaktif gitu. Juga kepada ustazah, para guru pengampu, dan kepada Ustadz Hamam, inilah Kota Nganjuk, Ustadz. Ini adalah penyelenggaraan yang pertama di Taman Nyawiji. Ini dulu aslinya pasar Wage, disisakan sebelah sana. Ini menjadi taman. Tadi bagaimana perjalanan Ustadz? Lancar ya? Lancar, alhamdulillah. Ustadz ke tempat ini mengajak keluarga, istri beliau, putranya 2 dan keponakan. Karena ini kan musim libur ya. Mungkin juga kita mengingat dan juga supaya Ustadz mengerti, saya ingin memperkenalkan tentang TPQ Al-Ikhlas. Ternyata TPQ Al-Ikhlas itu tidak di satu tempat. Di Nganjuk ini banyak ya Bu ya, banyak sekali Ustadz. Jadi di sini ini tulisannya sebetulnya harusnya ditambahi Kauman. Kauman itu adalah apa ya namanya ya, kelurahan di Kota Nganjuk ini, kelurahan Kauman itu. Kemudian TPQ ini berawal dari embrio yang kecil sekali, berawal dulu tanpa metode, tanpa apa gitu ya, dari anak-anak kami ketika anak-anak kami masih kecil, mengundang guru siapa? Bulis. Beliau adalah sehari-hari guru di TK Aba. Kemudian dari situ yang tahu persis sebetulnya Bu Sugeng itu sejarahnya ini. Lalu nggak tahu bagaimana kau bisa itu pakai Bu, enggak Bu? Jadi
Dari mulai kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kota Nganjuk, Ustaz. Terima kasih atas kesediaan Ustaz untuk membersamai santri-santri kami. Semoga acara hari ini berjalan lancar, bisa sampai pada tujuan kita tadabbur alam dan mengenalkan Islam kepada anak-anak. TPK dimulai ketika anak-anak masih kecil, sudah bertambah dari tetangga, akhirnya alhamdulillah sampai sekarang seperti ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don Sewu, santrinya pernah ada berapa sebelum COVID? Sebelum COVID santri putri 150, santri jamaah bunda 150. Itu dalam satu, artinya bukan hitungan yang pernah sekolah situ enggak ya? Enggak, ya sebelum COVID itu banyak-banyaknya. Setelah COVID itu kan terus online itu terus sampai sekarang alhamdulillah santri ananda kami ada 80-an, 85, santri jamaah bunda sudah 85 juga. Ya, terima kasih Bunda. Jazakallah khairan. Ya, begitulah Ustaz. Lalu metodenya pun juga tadinya Iqra, betul ya Bu ya? Iqra ya. Lalu memakai metode Umi. Dan Umi pun juga bersertifikat. Masya Allah. Jadi para ustazah ini dituntut untuk, nggak tahu itu tingkatannya bagaimana Bu? Iya, setiap guru kami harus punya sertifikat. Sudah pernah ikut sertifikasi Umi. Kemudian ditingkatkan pada sertifikasi tahfidz sesuai dengan tahapan-tahapan yang disyaratkan oleh Umi. Demikian Ustaz. Semangat untuk para ustazah kita. Semangat. Semangat. Luar biasa. Oke. Kemudian kami merasa perlu untuk membentuk sebuah yayasan, Ustaz. Dan kira-kira belum setahun ya Bu, yayasan itu sudah berdiri dengan resmi dari Kemenkumham, begitu. Sehingga program-program kami nanti diharapkan bisa berjalan lebih banyak, lebih luas, gitu. Sedangkan program yang sudah berjalan itu selain TPQ untuk belajar membacanya anak-anak dan bunda, kemudian kajian ilmu, itu setiap Sabtu pemateri adalah Ustadz Bagus, pemateri tetap Dari Kediri. Ustadz Bagus Jamroji, Ya. dokter apa lagi gelarnya itu? Beliau ketua sekolah apa Bu? Imam Muslim. Rektor SPIT Muhammadiyah Kediri. Sekolah tinggi ilmu. Sekolah tinggi ilmu tarbiyah Muhammadiyah Kediri. Begitu. Kalau beliau berhalangan karena kesibukannya makin meningkat, maka ada ustadz-ustadz yang lain mengisi, gitu. Jadi tidak hanya bisa membaca, tapi mengerti, memahami. Untuk kali ini tafsir juz amma, begitu. Kemudian kami juga ada program-program, misalnya sosial berupa khitanan. Cuma khitanan itu masih belum menjadi penyelenggara. Ada sebuah acara kami menghimpun utamanya dari mereka yang kurang mampu. Nah, itu kami antarkan untuk bisa berkhitan. Kemudian pembagian sembako, kemudian daging kurban. Ini keluarga. Oh ya, selamat datang Bu. Ya. Demikianlah sekilas perkenalan dari TPK Al-Ikhlas dan Yayasan Bina Bakti Bestari. Kemudian mungkin sebelumnya kami mohon maaf Ustaz,
informasinya agak terlambat tentang gelar. Beliau ini sudah S2, yaitu magister ya Ustaz? MPD, I-nya ada I-nya? MPD, magister pendidikan Ustaz? S2. Nanti mungkin akan dibacakan biografi singkat beliau. Begitulah, mudah-mudahan acara ini lancar. Kita ikuti bersama nanti apa yang disampaikan oleh Ustadz Abu Hamam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Jazakallahu khairan kepada Bapak Sugeng telah menyampaikan sambutan pada kita semuanya. Sebelum memasuki acara inti, saya akan membacakan biografi singkat mengenai Ustadz Abu Hamam. Ustadz Abu Hamam merupakan nama asli beliau merupakan Bapak Soeharto, MPD. Lebih dikenal dengan nama Abu Hamam, sebuah kunyah yang diambil dari nama putra pertamanya yaitu Abdullah Hamam. Beliau lahir di Jombang pada tanggal 10 Januari 1986 dan saat ini berdomisili di Desa Masangan, Kulon, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Untuk riwayat pendidikan beliau lulus SD pada tahun 1999 di SD Negeri 1 Ngelembak, Kabupaten Jombang. Kemudian lanjut di SMP Negeri 1 Baweng, Kabupaten Jombang, lulus pada tahun 2002. Dan dilanjut SMA ke Madrasah Aliyah Sabilillah Lamongan sampai kelas 2. Kemudian pada kenaikan kelas 3 beliau melanjutkan pendidikannya di Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Sidayu, Gresik, dan lulus pada tahun 2005. Setelah lulus dari pondok, beliau menempuh pendidikan jenjang takasus di Pondok Pesantren Al-Furqan Gresik selama 2 tahun. Dan setelah lulus dari pondok, beliau sarjana di Syekh Ali bin Abi Thalib Surabaya, lulus pada tahun 2012. Dan kemudian lanjut ke S2 di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, lulus pada tahun 2024. Untuk pengalaman organisasi beliau, yang pertama Ketua OSIS Madrasah Aliyah Sabilillah Lamongan pada periode 2002 sampai 2003. Pengurus Ikatan Mahasiswa Syekh Ali bin Abi Thalib Surabaya pada bidang sarana pada tahun 2009. Dan juga guru dan asisten bidang pendidikan di Lembaga Pendidikan Islam Sari Bumi di bawah naungan Yayasan Sari Bumi Sidoarjo hingga saat ini. Untuk pekerjaan beliau dan jabatan saat ini merupakan mengemban amanah sebagai guru dan asisten ketua bidang akademik di Lembaga Pendidikan Islam Sari Bumi Sidoarjo. Aktivitas beliau saat ini mengajar di Lembaga Pendidikan Islam Sari Bumi, dan juga beliau diberi amanah untuk mengisi berbagai kegiatan untuk kajian Islam bagi anak-anak baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar sekolah. Prestasi dan karya beliau, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada beliau untuk memberikan dakwah dan berkontribusi dalam pembinaan generasi muda melalui berbagai kegiatan pendidikan dan kajian Islami anak. Moto hidup beliau adalah Bismillah, semoga semangat dalam kebaikan untuk menggapai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang ketiga, yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Hamam MPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Tes 1, 2, 3. Baik adik-adik semuanya, Masya Allah, sudah kenal nggak tadi sama Ustaz? Sudah belum? Belum? Masa nggak kenal ya? Baik ya, tadi sudah kenalan. Giliran Ustaz habis ini mau kenalan dengan adik-adik, mau dah? Boleh dah?
Selain kenalan, Ustadz tadi dapat info hari ini ya, Ustadz diizinkan untuk berbagi dengan anak-anak. Ustadz mau persembahkan kepada anak-anak hadiah dari Ustadz, mau dah? Kok kurang semangat, mau dah? Semangatnya 60, kira-kira bisa tambah lagi dah? Siapa yang mau dapat hadiah angkat tangan? Coba, siapa yang mau dapat hadiah angkat tangan? Iya, Masya Allah. Ya, hadiahnya duduk yang tertib, nanti sambil menyimak ya. Ustadz hari ini mau persembahkan hadiah istimewa untuk anak-anakku yang hebat yang ada di sini ya. Ustadz sudah persiapkan untuk anak-anakku yang hebat. Yang kedua, yuk di pertemuan ini ya, pada pagi hari yang Masya Allah cerah ini, kita sama-sama ingin mencari pahala dari Allah. Ingin gak punya pahala banyak? Pahala itu hadiah dari siapa nak? Hadiah dari siapa? Hadiah dari Allah ya. Pahala itu hadiah dari Allah ya. Dan juga Ustadz nanti mempersembahkan kepada anak-anakku yang hebat hadiah dari Ustadz, yaitu ilmu yang bermanfaat. Mau dah? Dan tadi Ustadz dibisiki sama panitia, Ustadz nanti ada hadiah yang dibagikan kepada anak-anak yang hebat. Hadiahnya sudah ada di depan. Mau? Coba siapa yang ingin dapat hadiah angkat tangan? Saya. Gitu. Siapa yang ingin dapat hadiah angkat tangan? Saya. Siapa yang ingin dapat ilmu angkat tangan? Siapa yang ingin dapat pahala angkat tangan? Oke, kayaknya Ustadz mau memberi yang paling semangat deh. Yang paling semangat, yang duduknya rapi dan semangat, setuju enggak? Duduknya yang rapi dan semangat, setuju enggak? Oke ya, coba siapa yang ingin dapat hadiah angkat tangan? Saya. Siapa yang ingin dapat ilmu angkat tangan? Siapa yang ingin dapat pahala angkat tangan? Siapa yang ingin masuk surga angkat tangan? Siapa ya? Semangat semuanya, Ustadz bingung ini. Nanti kalau dikasih satu, Ustadz aku tadi kan semangat, masa Ustadz pilih kasih? Nah sekarang ya Ustadz tambah yang duduknya rapi, duduknya tertib, nanti Ustadz lihat, oke? Baik, Masya Allah, luar biasa. Hari ini adalah hari yang sangat menggembirakan, hari yang sangat menyenangkan. Ustadz diizinkan oleh Allah bertemu dengan anak-anak yang hebat, anak-anak penghafal Al-Quran, pembelajaran Al-Quran di kegiatan tadabbur alam. TPG apa ini saya? Al-Ikhlas, luar biasa. Coba kalau Ustadz bilang TPG Al-Ikhlas mumtaz, luar biasa. Coba ya, siap ya? Coba Ustadz lihat TPG Al-Ikhlas. Oke, kayaknya didahului oleh Mas ini yang dapat hadiah. Yang lain mau? Yang lain mau dah? Siapa yang ingin dapat hadiah angkat tangan? Masya Allah, hari ini semangat semuanya. Memang sudah pada mandi? Benar. Siapa yang sudah mandi angkat tangan? Kalau angkatannya nggak tinggi berarti mandinya asal-asalan kayaknya. Siapa yang sudah mandi angkat tangan? Siapa yang mandinya mandi sendiri?
Siapa yang mandinya di kamar mandi? Siapa yang mandinya di kamar mati? Kamar mati. Memang senang mandinya di kamar mati. Suka merawat jenazah. Nanti kalau jenazahnya gerak-gerak gimana? Iya. Mandinya ini di kamar mandi apa kamar mati? Kok tadi angkat tangan kamar mati? Memang pernah? Cita-citanya mau merawat jenazah. Makanya konsentrasi. Masya Allah, luar biasa anak-anakku yang hebat ya. Konsentrasi. Siapa yang sudah mandi angkat tangan. Siapa yang mandinya mandi sendiri. Siapa yang mandinya di depan TV. Alhamdulillah tidak ada. Siapa yang mandinya di kandang sapi. Masa. Oke, ini duduknya tertib. Berikutnya nanti Ustaz mau cari. Oke, anak-anak seneng nggak di sini? Alhamdulillah, di lingkungan yang asri, yang segar. Siapa sih yang mentakdirkan kita berada di sini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur, Ustaz juga bersyukur dipertemukan dengan anak-anakku yang hebat, anak-anak pembelajar Al-Qur'an. Luar biasa, pembelajar Al-Qur'an, penghafal Al-Qur'an, betul enggak? Betul? Luar biasa, Masya Allah. Baik, saleh dan saleha, yuk Ustaz pengen tahu bacaan Al-Qur'annya. Kita murojaah 1-2 surat, setuju enggak? Setuju? Oke, kayaknya yang paling semangat bacanya nanti Ustaz pilih dapat hadiah. Ustaz, aku ingin request baca 1 surat yang panjang Ustaz. Iya. Surat apa sih yang diawalkan? Al-Qadar. Surat apa lagi? Al-Fajr sudah hafal. Masya Allah. Apalagi pengen baca surat apa? Al-Wasiyah sudah hafal. Masya Allah. Ada lagi? Surat apa yang sudah dihafal? Al-Asr. Ada apa lagi? Al-Qadar. Masya Allah sudah punya hafalan. Yang solihah tidak punya hafalan. Surat apa? Al-A'la. Masya Allah sudah baca. Coba kita lihat bacaannya dulu ya. Ustaz jangan panjang-panjang Ustaz, nanti kalau panjang-panjang yang lain nggak membaca. Oke, kita baca surat Al-Fatihah dulu ya. Hafal enggak? Coba. Abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, bacanya bagus semuanya. Baik, ada lagi. Kita baca 1 surat lagi, setuju? Surat apa? Surat apa? Ada surat di dalam Al-Quran. Ini silakan ditebak, kalau bisa angkat tangan, dapat hadiah. Setuju enggak? Ada surat di dalam Al-Quran. Surat ini kalau dibaca setan pada takut. Surat ini biasanya dibaca ketika pagi dan petang. Apa? Ayat kursi. Masya Allah, luar
luar biasa. Ayat kursi. Adik-adik sudah hafal memangnya? Yakin? Yuk kita baca biar kita dijaga oleh Allah dari godaan syaitan. Coba abata a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm ma fis samawati wa ma fil ardh man الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Masya Allah, luar biasa semangatnya. Baik adik-adikku yang solih dan solihah, mau gak dimulai? Kita Ustadz berikan kepada anak-anakku semua hadiah yang Ustadz sudah siapkan. Mau? Masya Allah. Baik ya. Kenapa sih Ustadz tadi kok kita murojaah dulu membaca Al-Quran? Nah, di antara cara biar kita dapat hadiah dan pahala yang gampang dari Allah adalah kita suka membaca Al-Quran. Ustaz, memangnya keutamaannya apa membaca Al-Quran, Ustaz? Ya, bacaan Al-Quran satu huruf dapat berapa pahala saya? Hah? Berapa pahala? 2? Ada lagi? Hah? 10. Coba ikutin, yang semangat tak tunjuk nanti boleh ngambil hadiah sendiri. Ya, coba ikutin Ustaz. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha. Barang siapa membaca huruf dari Al-Quran, baginya dapat satu kebaikan, satu kebaikan, 10 pahala. Hebat dah baca Al-Quran. Hebat dah. Oke, Mas ini karena semangat. Oke, boleh ngambil hadiah satu, Mas. Sama Mbak mana ya tadi ya? Yang semangat Mbak ini. Mbak, sama namanya Mbak Tasya. Oke, boleh ngambil di sana. Oke, silakan. Silakan Mas tadi. Oke. Baik. Ya, mau yang lain? Mau dapat hadiah? Mana semangatmu? Allah Akbar, tambah saut takbir. Mana semangatmu? Allah Akbar, luar biasa. Barakallahu fiik. Baik, soleh dan solihah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita suka membaca Al-Quran, tidak ada rugi. Tidak ada ruginya sama sekali. Bahkan bacaan Al-Quran kita nanti akan datang pada hari kiamat, akan jadi penolong bagi kita. Mau ditolong dengan Al-Quran? Mau? Ustaz, katanya
bukan kata Ustaz, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba ikuti lagi, yang semangat siapa? Iqra'u Al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumul qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran. Bacaan Al-Quran kalian akan datang pada hari kiamat sebagai penolak bagi pembacanya. Ya Allah, karena semangat. Oke, Mas Bilal boleh ambil sama Mbak siapa tadi ya? Yang semangat boleh ambil di depan saya. Sama Mbak ini siapa namanya? Aleta boleh. Ya, yang lain mau dah? Iya, siapa yang ingin dapat hadiah angkat tangan. Masya Allah, luar biasa. Hari ini kita tadabbur alam anak-anak soleh dan solihah. Baik, coba kita sebut makhluk ciptaan Allah yang ada di sini. Ikutin Ustaz ya. Ikutin Ustaz, siap? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Rumput. Pohon. Burung. Bunga. Pohon. Rumput. Taman. Bunga. Berapa jumlah bunganya? Yang bisa dapat hadiah. Ingat, kuncinya tak sebutkan dulu kuncinya. Kuncinya ikutin apa yang Ustaz omongkan, ikutin. Siap? Jangan sampai salah. Konsentrasi. Kalau Ustaz bilang konsentrasi, jawabannya konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Ustaz akan menyebutkan yang ada di taman ini, kalian ikutin Ustaz, boleh? Rumput. Pohon. Burung. Bunga. Taman. Pohon. Berapa jumlah pohonnya? Kuncinya ikutin terakhir kalau dia bisa ngikutin Ustaz kasih hadiah. Kuncinya ikutin Ustaz, oke? Jangan salah. Konsentrasi. Coba kuncinya ikutin apa yang Ustaz omongkan. Siap? Pohon. Bunga. Rumput. Taman. Bunga. Berapa jumlah bunganya? Itu benar. Apa tadi? Berapa jumlah bunganya boleh dapat hadiah? Kenapa Ustaz kok berapa jumlahnya dia? Nah, kuncinya apa? Ikutin Ustaz. Gak suruh jumlah, ngikutin Ustaz. Lomba duduk tertib. Oke, sebelum Ustaz mau mempersembahkan hadiah, yuk kita duduk yang rapi, karena yang duduk rapi nanti dapat hadiah. Ya, karena yang duduk rapi nanti dapat hadiah. Kita harus konsentrasi. Sob, kenapa sih Ustaz? Kita kalau belajar suruh konsentrasi. Nah,
Kalau kita duduk rapi, kita konsentrasi, ilmunya gampang masuk apa susah masuknya? Gampang. Ustaz, kenapa sih Ustaz kalau kita belajar kita disuruh senang Ustaz? Kalau senang gampang masuk apa susah masuknya? Gampang. Kalau ada 2 S, senang susah pilih mana? Kalau ada 2 C, ceria cemberut pilih mana? Masya Allah, siap? Ada semangat, Bu? Allah Akbar. Adik-adik bisa menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia? Bisa? Coba. Wahidun. Kompak. Wahidun. Nah ini. Salasatun. Arbaatun. Khamsatun. Sitatun. Sab'atun. Samaniyatun. Tis'atun. Asyaratun. Untuk bisa semuanya. Keren luar biasa. Yuk kita mulai. Ustaz mau mempersembahkan kepada anak-anakku yang hebat persembahan dari Ustaz. Semoga bermanfaat, ilmu yang bermanfaat. Siap? Siap? Oke. Ustaz kasih juga 5 menit. Yang paling duduknya tertib, tidak pakai dijawab, tidak pakai menjawab, dapat hadiah insya Allah. Baik. Karena apa? Kita akan mau belajar tema yang sangat keren, tema yang sangat bermanfaat. Kalau kita amalkan, akan jadi penyebab kita jadi anak hebat. Mau jadi anak hebat? Ustaz awali dengan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Soleh dan solihah yang saya cintai karena Allah, anak-anakku yang hebat, ada yang tahu nggak? Kita hari ini mau belajar tema yang sangat penting, yang sangat bermanfaat. Kira-kira ada yang tahu tentang apa? Yang tahu dapat tadi apa nak? Oh belum tahu. Ada yang tahu? Ya. Tadabur alam, bukan? Ada yang tahu? Hah? Tema yang akan kita pelajari hari ini tema yang sangat penting, yang sangat bermanfaat. Mengaji. Bukan. Hah? Adik-adik bawa buku catatan enggak? Buku catatan enggak? Nanti boleh dicatat karena ilmu itu harus dicatat. Lomba duduk tertib. Ustaz mau kasih hadiah yang duduknya paling tertib dan rapi. Materi yang akan kita pelajari yaitu tauhid itu keren. Apa? Kira-kira yang lebih semangat Soli apa Solihah ya? Solihah, apa judul yang akan kita pelajari? Nilainya 40. Soli kira-kira lebih semangat apa nilainya lebih rendah ya? Apa tema yang akan kita pelajari sayang? Iya, nilainya 60. Hah, banyakan mana berarti? Iya. Solihah kira-kira bisa mengejar enggak? Lebih semangat. Coba Solihah. Tema kita tentang apa sayang? Hah, ternyata 70. Hah, kalau sama Solihah. Solih, apa materi yang akan kita pelajari hari ini? 90 kepala belaki. Solihah, apa tema yang akan kita pelajari? 95. Coba. Masya Allah, tauhid itu apa ya yang menjadikan tauhid itu keren nak? Yang menjadikan tauhid itu keren adik-adik, ada 2 huruf yang nanti akan kita masuki di akhirat kelak.
Ada huruf satunya S, ada huruf yang kedua M. Ada yang tahu apa itu? Ya, ada mana? Ya, surga dan neraka. Sini mas, masya Allah. Oke. Surga dan neraka. Ya, masya Allah. Adik-adik pengen mau dapat surga apa neraka? Masya Allah adik-adik. Yang menjadikan tauhid itu keren ternyata nak, tauhid itu adalah Surga. kunci bagi kita untuk masuk surga. Adalah kuncinya. Adik-adik kalau dapatkan pintu itu tertutup, kita nggak bawa kunci, pintunya itu terkunci, kira-kira bisa masuk enggak? Bisa masuk enggak? Ternyata tauhid itu adalah kunci biar kita bisa membuka pintu masuk surga. Masuk surga. Masya Allah, itu yang menjadikan keren. Yuk, tauhid itu keren. Petualangan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apa buktinya Ustaz? Kok apa namanya? Kita tauhid adalah kunci biar masuk surga. Kata Nabi, coba yang semangat Ustaz kasih hadiah. Ikut Ustaz. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannata. Barang siapa meninggal dunia sementara dia mengetahui dan mengamalkan bahwasanya tidak ada sesembahan yang boleh disembah kecuali Allah, maka dia masuk surga. Ya, masya Allah. Sama mas ini semangat, boleh ngambil hadiah. Ya, siapa namanya mas siapa? Mas Rendia, boleh. Ya, masya Allah. Baik, luar biasa. Siapa yang tahu dan mengamalkan la ilaha illallah, nanti dia meninggal dunia masuk surga. Keren dah? Keren dah? Keren. Adik-adik, ternyata kunci ajaib itu agar kita masuk surga adalah la ilaha illallah. Coba ulang lagi. La ilaha. Masya Allah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Ya, ini adalah harta karun terbesar yang ada di dunia ini. Ya adik-adik, kalau dapat harta karun senang dah. Kenapa kok senang? Karena bermanfaat. Harta karun apalagi itu kita bisa gunakan masuk surga. Harta karun bisa menjadikan kita masuk surga. Masuk surga, nak. Ya, semuanya ingin masuk surga. Semuanya ingin masuk surga. La ilaha illallah tadi itu apa, nak? Kunci masuk surga. Coba, Ustaz punya kunci. Ini kunci. Tahu kunci ini? Kunci? Tahu kunci ini? Ini kunci sayang. Kalau Ustaz gunakan, ini adalah kunci ya kendaraan. Kalau Ustaz gunakan untuk membuka kunci gudang, bisa terbuka enggak? Bisa. Ini kunci kendaraan. Bisa digunakan untuk kunci gudang enggak? Kunci motor
Kunci kantor? Kunci apa namanya toko? Kunci kantor polisi? Kenapa kok tidak bisa saya? Kenapa kok tidak bisa nak? Hah? Karena geriginya tidak karena geriginya tidak karena geriginya tidak sesuai nak. Tadi apa sih kunci masuk surga tadi? Apa sih? Tahu? Tauhid tadi namanya apa saya? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ustaz punya dua gambar. Yang pertama sama-sama kunci nah. Yang pertama yang warna merah kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Yang warna merah ini berhasil buka pintu enggak? Tidak. Yang warna merah berhasil buka pintu enggak? Tidak. Yang warna hijau berhasil buka pintu enggak? Tidak. Yang warna hijau berhasil buka pintu enggak? Berhasil. Kok sama-sama kunci, ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil, kira-kira gimana ya? Karena yang pertama tidak yang kedua Nah, setiap kunci ini ada gerigiknya. Betul? La ilaha illallah juga ada syaratnya sayang. Tadi katanya la ilaha illallah adalah kunci masuk surga. Iya nak, setiap kunci ada gerigiknya. Kalau nanti gak sesuai, la ilaha illallahnya gak sesuai, kira-kira surganya terbuka enggak sayang? Surganya terbuka tidak? Tidak. Maka kunci surga ada syaratnya sayang. Ya. Nah, tadi Ustaz menjanjikan yang duduknya paling tertib dapat hadiah. Ya, 1 menit lagi. Ya. Maka syarat yang pertama, ikut Ustaz. Syarat pertama. Kunci. La ilaha illallah. Adalah harus dipahami. Artinya diyakini, diterima, dan diamalkan. Oke, satu ulangi lagi. Yang pertama, satu la ilaha illallah harus dipahami. Yang kedua diyakini. Yang ketiga diterima. Yang keempat diamalkan. Yang pertama dipahami. Yang kedua diyakini. Yang ketiga diterima. Yang keempat diamalkan. Oke, Ustaz ketemu yang duduknya tertib habis ini. Nanti sudah dapat belum? Belum ya? Oke. Habis ini Ustaz jalan. Ustaz mau menemukan siapa yang duduknya paling tenang. Ya Ustaz kasih hadiah. La ilaha illallah memang benar. Saat kita masuk surga dapat kunci. Tapi kalau diucapkan 10.000 tapi nggak tahu artinya. Kemudian la ilaha illallah ternyata dia tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, tapi dia menyembah pohon, menyembah gunung, menyembah matahari. Kuncinya berarti syaratnya nggak terpenuhi, kuncinya nggak bisa digunakan. Kok dia mengucapkan la ilaha illallah tapi ternyata dia tidak mau beribadah kepada Allah, nggak mau sholat, nggak mau berdoa kepada Allah. La ilaha illallahnya bisa digunakan tidak? Bisa masuk surga tidak? Mana semangatmu? Ini semangatku. Allahu Akbar. Baik, tangannya di atas.
Oke, Ustaz mau kasih hadiah, bagi hadiah untuk anak yang hebat. Tangannya di atas, menggenggam dua-duanya, sudah belum? Coba fokus lihat Ustaz. Buka, tutup, buka, tutup. Kalian sambil berucap, buka, tutup ya. Buka, tutup, pegang hidung. Lagi. Buka, tutup, pegang pundak. Lagi. Buka, tutup, pegang alis. Lagi. Buka, tutup, pegang telinga. Lagi. Buka, tutup, pegang mulut. Lagi. Buka, tutup, awas. Buka, tutup, konsentrasi cepat. Buka, tutup, pegang alis, pegang mata, pegang pipi, pegang mulut, pegang telinga, pegang perut. Hei, perutnya di sini. Hei, konsentrasi. Jangan di sini perutnya. Ini perut apa mulut? Konsentrasi. Oke lagi. Buka, tutup, pegang leher. Buka, tutup, pegang pundak. Buka, tutup, pegang mata. Buka, tutup, pegang pipi, pegang alis, pegang hidung, pegang telinga, pegang mulut, pegang perut, pegang dahi. Dahinya mana? Dahi apa dagu? Nggak bisa bedakan. Dahi apa dagu? Mana dahinya? Sini. Oh, Ustaz sih salah. Kan disuruh ngikutin Ustaz. Ngikutin mulutnya Ustaz. Oke, sekali lagi. Bisa? Mana semangatmu? Allahu Akbar. Oke. Sekarang coba lagi. Buka, tutup, pegang pundak, pegang leher, pegang dahi, pegang pipi, pegang mulut, pegang alis, pegang mulut. Mulutnya mana? Oke, Masya Allah. Baik, luar biasa. Mana semangatmu? Allahu Akbar. Yang kedua nak, yang kedua, La ilaha illallah biar bisa kita gunakan, syarat yang kedua, ikut bisa. Harus jujur dan ikhlas mengucapkannya di dalam hati yang bersih. Mengucapkan la ilaha illallah harus jujur nak. Meskipun diucapkan lama, tapi gak jujur. Loh, kamu gak sholat nak ya? Kan sholat kan mentauhidkan Allah. Aku gak mau, kamu gak mau. Jujur enggak? Jujur tidak? Gak jujur. Katanya mengucapkan la ilaha illallah, kok gak mau sholat 5 waktu? Katanya la ilaha illallah, kok nggak mau puasa, padahal puasanya siapa yang menyuruh? Allah. Siapa yang menyuruh kita puasa di bulan Ramadan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan oleh kalian berpuasa Ramadan. Siapa yang kemarin puasa Ramadan angkat tangan. Siapa yang kemarin puasa Ramadan sampai maghrib angkat tangan. Siapa yang kemarin puasa Ramadan sampai zuhur angkat tangan. Oh, ada yang puasa zuhur. Iya. Baik, puasanya itu zuhur apa maghrib? Ustaz, kan aku masih latihan Ustaz. Ya, kalau sholat, siapa yang menyuruh kita sholat? Wa aqimus sholata wa yu'tus laksanakan sholat. Oke, kalau kita mengucapkan la ilaha illallah berarti kita melaksanakan sholat.
Salam. Yang ketiga. Ikuti Ustaz. Yang ketiga. Mengucapkan La ilaha illallahu disertai dengan rasa cinta di dalam hati. Kalau kita mengucapkan la ilallah disertai dengan rasa cinta dalam hati, maka kuncinya bisa kita gunakan untuk masuk surga. Ya luar biasa. Lomba duduk tertib. Oke, adik-adik, kita semuanya ingin masuk surga. Kita semuanya ingin masuk surga dengan dapat kunci, kemudian masuk surga dengan kunci tersebut sehingga kita berada dalam kenikmatan. Sekarang pertanyaannya, kapten petualangan kita mencari surga itu siapa saya? Allah. Siapa sih yang kita ikuti biar kita masuk surga? Allah. Yang bisa kasih dia. Siapa nak? Siapa saya? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Sini Mbak, sini Mbak. Masya Allah. Ya. Oh sudah ada sana. Iya. Yang kita ikuti biar kita masuk surga dengan selamat, dengan aman, yaitu jejak siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik, kita butuh pemandu agar tidak tersesat. Ingin masuk surga, ternyata tersesat, nggak jadi surga. Kemana saya? Karena kita tidak mengikuti Nabi, malah mengikuti siapa? Syaitan. Makanya di kalimat La ilaha illallah, setelahnya itu apa? Muhammadur Rasulullah. Apa? Apa saya? Maju sini. Ya, setelah La ilaha illallah apa saya? Sini Mas Agam. Apa? La ilaha. Ulangi. La Hain. Terus Muhammadur Rasulullah. Masya Allah. Ini artinya sayang, Nabi Muhammad itu panutan menuju surga. Kalian cinta nggak sama Nabi Muhammad? Cinta nggak? Cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diucapkan Nabi itu benar apa salah? Apa yang dicontohkan Nabi itu ya kita taati apa kita jauhi? Apa yang dicontohkan Nabi itu, yang dilarang Nabi itu kita laksanakan apa kita tinggalkan? Yang dilarang Nabi kita laksanakan apa kita tinggalkan? Kita tinggal. Kenapa nak? Karena Nabi itu adalah penuntun kita masuk surga. Iya, coba sekarang siap gerak. Hadap kanan gerak. Hadap kanan ke sana. Semuanya ke sana. Ya, pegang pundak temannya. Oke, pegang pundak temannya. Oke, semuanya berpegangan. Oke, karena kita ini adalah bersaudara, sama-sama mengikuti Nabi, maka harus kompak. Pegang pundak temannya, sudah? Bukunya ditaruh dulu, semuanya berpegangan. Ya, tidak ada yang tidak berpegangan. Oke? Sudah siap? Nanti yang paling hebat, paling juara, pemenangnya dapat hadiah. Mau? Ada semangatmu? Ini semangatku. Allah Akbar. Oke, coba sekarang kalau Ustaz bilang kiri, kalian juga bilang kiri sambil kiri, gitu ya? Bisa? Kiri, kanan. Nah, sambil gerakan. Kiri,
kanan, depan, belakang, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, depan, belakang. Stop. Seakan-akan kita berjalan seperti rel kereta. Gimana bunyinya rel? Oke, sekarang relnya maju, mundur, kanan, kiri, naik. Karena jalannya tidak rata. Naik, maju, mundur, kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri, maju, mundur, naik, maju, mundur, direm. Oke, sekarang dipijetin dulu temennya, pijetin yang enak. Oke, ya. Jangan menyakitkan ya, dipijetin yang enak. Ya. Dan sekarang yang sudah mijiti sekarang ditepuk sambil ngikutin Ustaz, tidak dipukul tapi ditepuk sambil mengikuti ucapan Ustaz. Hei temanku, pengen gak masuk surga? Pengen lah. Aku nanti di surga tidak nangis lagi, tidak ada sedih lagi. Syaratnya loh harus punya kunci. Kuncinya itu adalah tauhid. La ilaha illallah. Belajar ya. Yang semangat ya. Jangan malas ya. Oke, sekarang balik kanan. Latihan. Oke. Balik kanan. Kira-kira siapa ya yang semangat ya? Oke. Pegang pundak temannya dulu. Balik sana nak. Hadap sana. Sekarang hadap sana. Oke. Hadap sana. Oke. Pegang pundak temannya dulu. Oke. Tadi itu Ustaz bilang searah, sekarang kebalikannya. Bisa enggak? Kebalikannya. Mas? Oke, yang enggak tertib nanti enggak kepilih. Coba lihat, kalau tadi Ustaz bilang kanan, kalian ikut kah? Sekarang kalau Ustaz bilang kiri, kebalikannya berarti kemana? Bisa? Benar? Coba kiri. Kok ngikutin? Kanan. Kirinya kemana? Kanan. Kiri. Maju. Mundur. Maju. Kanan depan. Kiri depan. Kok bingung? Kanan depan. Kiri. Kanan. Kiri. Oke, sekarang ditepuk, dipijitin dulu temennya, dipijitin. Oke, dipijitin dulu ya. Oke, pijitin yang enak. Sekarang ditepuk ngikutin Ustaz. Makasih ya. Aku sudah dinasehati. Aku juga ingin masuk surga sama-sama. Yuk, saling ingatkan ya. Biar rajin sholat, rajin baca Al-Quran, jangan malas-malas.
lomba ini tadi rapi dari awal, boleh ambil hadiah di Ustazah kelompok ini. Oke, kelompok 2. Oke, sekarang hadap sini. Ustaz mau kasih hadiah. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ustaz? Lomba duduk tertib. Hadap ke depan. Yang tahu jawabannya angkat tangan langsung dijawab. Oke? Siap? Pertanyaan pertama. Kita berpetualangan yaitu ingin masuk surga dan ya dan kita ingin mendapatkan kunci yaitu bunyinya titik-titik. 1. Hitungan ketiga boleh angkat tangan. 2, 3. Oke. Apa caranya? La ilaha illallah. Masya Allah. Berikutnya pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Oke, siap? Pertanyaan yang kedua. Kita masuk surga itu ada syaratnya. Ya, ada syaratnya. Ada syaratnya. Syarat yang pertama adalah kita harus titik-titik maknanya. Berarti harus huruf depannya M. Tahu artinya, mengamalkannya. Berarti kita maknanya itu huruf depannya M. Mandi. Kurang tepat. Mandi. Bisa dihitung. Setelah M adalah E. Setelah E, N. 1, 2, 3. Menaik sholat kurang tepat. Kita kalau membaca la ilaha illallah, oh artinya ini berarti tidak ada sesembahan yang boleh disembah kecuali Allah. Berarti kita titik-titik maknanya. Ya. Mengamalkan dan mengetahui dan mengamalkan. Oke, Masya Allah. Baik, berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Kita ingin masuk surga, ternyata ada panglimanya, komandannya yang harus kita ikuti. Komandannya itu adalah namanya titik-titik Rasulullah, huruf depannya M. 1. Hitungan ketiga baru angkat tangan. Kalau angkat tangan dulu berarti batal. Oke, siap? Siap? Sudah tahu jawabannya? Coba disimpan dulu. Hitungan ketiga boleh angkat tangan. 1. Tidak pakai duduk bertumbuh sama lutut, tidak boleh. 2. 1, 2. Belum. 1, 2. Belum. Hitungan ketiga. Hitungan berapa? 3. 1, 2, 1. Hitungan ketiga. 1, 2. 1, 2, 3. Nah, yang duduknya tertib, Ustaz kasih. Siapa jawabannya saya? Nabi Muhammad. Masya Allah. Mau lagi? Mau lagi? Oke, duduk tertib, Ustaz kasih hadiah insya Allah. Sekarang cara menjadi tim kesayangan Nabi Muhammad. Ya, menjadi pengikutnya Nabi yang keren. Yang keren. Apa? Kita lebih mencintai Allah, mencintai Nabi dari segalanya.
Artinya apa? Kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, apa yang Allah suruh, apa yang disuruh Nabi, kita dahulukan. Ya, Allah menyuruh sholat, ternyata temennya, mas, ayo ya main game ya, kita ikutin siapa? Kita ikutin sholat apa ikutin teman? Ya, kita ikutin sholat. Ya, kita cinta Allah, cinta Rasulnya. Ini berarti kita jadi tim kesayangan siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua sayang, kalau kita punya idola, suka sama orang, alasannya apa? Alasannya karena dia itu taat sama Allah, taat sama Rasul. Jangan senang sama orang karena dia apa? Karena dia nggak sayang sama Allah, nggak sayang sama Nabi. Ini berarti tidak tepat. Yang ketiga, kita senang kalau lisan kita itu kita gunakan untuk melaksanakan yang dicinta oleh Allah, dicinta oleh Nabi. Kita juga susah, tidak senang, sedih kalau kita melaksanakan apa yang dilarang oleh Nabi. Oke, silakan. Sekarang coba ikutin Ustadz yang semangat, ya. Salatun. Semangat. Salatun. Man kunna wajada bihinna halawatal imani. Ada tiga perkara kalau ada dalam diri seseorang, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. An yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi min siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari keduanya. Masya Allah, ya. Allah dan Rasulnya lebih kita cintai. Kalau kita lagi ada panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dipanggil sama siapa sayang? Temennya ngajak kita mainan, kita turuti Allah apa teman kita? Hebat, keren. Dan dia mencintai seseorang, ada satu dia rajin sholat, ada temennya dia suka mainan, mana yang lebih kita cintai? Hebat, Masya Allah. Ada orang suka bersolawat, ada satunya suka bernyanyi, mana yang lebih kita cintai? Bersolawat, ada yang suka ngaji, ada yang suka menyanyi, mana yang lebih kita cintai? Masya Allah, keren, luar biasa. Aduh, ternyata waktunya kok mau habis ya? Alhamdulillah. Semangat? Oke. Ada terakhir, paling terakhir, ada 3 kekuatan super tauhid yang keren. Ada 3 kekuatan super tauhid yang keren. Siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan pohon? Siapa yang menurunkan hujan? Siapa yang punya surga? Siapa yang punya neraka? Siapa yang menciptakan neraka? Allah. Ya, ini adalah kita mentauhidkan perbuatan Allah. Kalau Allah punya surga,
kalau Allah punya rezeki, berarti kita mintanya kepada siapa? Kepada siapa? Allah Maha Baik, makanya Allah punya nama Ar-Rahman. Allah Maha Rezeki, Allah punya sifat Ar-Razik, Ar-Raziku. Ya Allah Maha Pemberi rezeki. Ya, tauhid ini nak adalah keren, super kekuatan yang menjadi satu untuk menjadi kita muslim yang Siapa yang ingin jadi hebat angkat tangan? Siapa yang ingin masuk surga angkat tangan? Kurang kompak. Kalau kompak berarti habis ini kita pulang. Oke? Siapa yang ingin jadi anak hebat angkat tangan? Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, ini yang bisa Ustaz sampaikan. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Mau hadiah lagi enggak? Mau hadiah lagi enggak? Oke, Ustaz kasih 5 pertanyaan. Yang bisa menjawab langsung Ustaz kasih hadiah. Pertanyaan pertama, apa judul materi yang kita pelajari barusan? Tadabbur alam. Hah? Tadabbur alam. Kurang tepat. Yang menjawab yang belum dapat hadiah, ya Mbak. Tahu itu keren. Oke, boleh ambil hadiah. Sudah dapat hadiah belum? Oh sudah. Oke, yang belum dapat hadiah ya, boleh dapat hadiah. Baik. Berikutnya, ya. Yang bisa menjawab Ustaz kasih hadiah. Baik. Berikutnya, ya. Oke. Siapa manusia yang harus kita cintai lebih dahulu agar kita masuk surga? 1, 2, 3. Oke. Manusia. Apa? Nabi Muhammad. Sudah dapat hadiah belum? Hah? Sudah dapat hadiah belum? Belum. Oke, silakan ambil hadiah. Oke, berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya. Oke. Ustaz mau menyebutkan ini di dalam Al-Quran surat apa? Di dalam Al-Quran surat apa? Ya. Allahus Somad. 1, 2, 3. Ya. Al-Ikhlas. Oke, Masya Allah. Allah tempat bergantung. Ya. Oke, berikutnya. Siapa yang selalu mengajak kita kepada keburukan dan menginginkan kita tersesat masuk neraka? Huruf depannya S. 1, 2, 3. Oh, Mas itu. Mas apa namanya belakang? Mas Umar. Apa jawabannya, Mas? Setan. Oh, dapat hadiah, Mas Umar. Oke. Silakan ke Ustazah. Pertanyaan terakhir. Oke. Kalau kita membaca Al-Quran, cinta Al-Quran, Al-Quran nanti pada hari kiamat akan menjadi titik-titik. Huruf depannya P. 1, 2, 3. Ya. Apa? Yang keras, Mbak? Iya, yang lain. Ya, apa nih? Penyelamat, penolong boleh. Ya, silakan dapat hadiah. Oke. Baik, nanti insya Allah hadiahnya silakan ambil nih. Ya, Ustazah. Ya, hadiahnya nanti sama materi. Baik, barakallahu fikum. Senang enggak? Sedih apa susah? Ceria apa cemberut? Ceria. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kepada Ustaz Abu Amam atas penyampaian materinya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, mungkin dari Bu Dia atau ustazah lainnya ada tambahan?
Ibu. Ada tambahan? Penyampaian enggak? Terima kasih pada Ustaz Abu Abang. Pengumuman dia sama doa dulu aja. Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah, kemudian dilanjut dengan doa kafaratul. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata maupun perbuatan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau masuk tadi. Apa tanyakan lagi, tanyakan. Gimana?